Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Bayu Asep Saputra dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam dengan NIM 23131014. Yang mana di sini akan mempresentasikan mengenai MK Fenomenologi Agama. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan yang dipertanyakan dalam hal ini. Itu terutama mempertanyakan bagaimana agama dijelaskan melalui pendekatan fenomenologi. Dalam perspektif fenomenologi, agama dipahami melalui penampakan fenomena keagamaan yang objektif dengan menunda segala bentuk penilaian kebenaran melalui metode apocope. Sebagaimana yang dijelaskan oleh tokoh fenomenologi yang bernama Gerardus van der Loo, yang mana beliau itu memandang bahwa tugas peneliti bukan untuk menjelaskan asal-usul daripada agama secara historis ataupun sosiologis, melainkan untuk memahami makna di balik objek-objek religius, ritus dan pengalaman manusia terhadapnya melalui karyanya Religion in Science and Manifestation. Vardeslau itu menjelaskan ataupun menekankan bahwa agama merupakan respon manusia terhadap kekuatan yang luar biasa, di mana fenomena tersebut harus dibiarkan berbicara sendiri agar esensinya dapat ditangkap secara murni oleh kesadaran pengamat. Menjelaskan mitos kaitannya dengan agama, ini pertanyaan cukup menarik. Adalah salah satu tokoh yang bernama Mircea Eliade menjelaskan bahwa mitos itu bukanlah sekadar cerita fiktif, katanya, melainkan cerita suci yang menjadi pondasi bagi seluruh perilaku keagamaan. Karena ia mengisahkan ataupun menceritakan sebuah peristiwa yang begitu kreatif yang terjadi di waktu primordial. Dan juga mitos berfungsi memberikan model teladan bagi seluruh aktivitas manusia, sehingga melalui penceritaan ataupun melalui penceritaan kembali ataupun ritualisasi mitos tersebut, manusia itu dapat keluar dari waktu profan yang fana dan kembali masuk ke dalam waktu sakral yang abadi. Nah, itu bagi Eliade. Kaitan mitos dengan agama bersifat organik. Mitos menyediakan metakosmos yang menjelaskan mengapa dunia ada sebagaimana adanya, sehingga agama tanpa mitos akan kehilangan landasan metafisisnya untuk menjelaskan sebuah realitas yang melampaui sejarah. Mungkin itu ya. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi, itu dalam hampir semua agama hubungan manusia dengan yang ilahi itu tidak selalu langsung, tetapi katanya melalui perantara ataupun mediator ya. Kenapa demikian? Ini sini kita bisa jelaskan yang mana keberadaan mediator itu dalam agama dapat dijelaskan melalui konsep Rudolf Otto mengenai Mysterium Tremendum Consciousness, di mana kehadiran yang ilahi seringkali terlalu dahsyat dan menggentarkan untuk dihadapi langsung oleh manusia yang terbatas. Kemudian Otto berargumen bahwa karena Tuhan adalah yang lain secara total, maka diperlukan perantara seperti nabi, imam, atau secara ataupun sarana-sarana simbolik lainnya gitu, untuk menjembatani jurang ontologis tersebut agar manusia tidak hancur oleh keagungan yang transenden. Kapan mau bacakan? Mediator berfungsi untuk memediasi kuara suci tersebut ke dalam bentuk yang dapat dikelola dan dipahami oleh rasio manusia, sehingga relasi religius dapat berlangsung secara komunikatif dan transformatif tanpa menghilangkan unsur kekudusan yang dimiliki oleh subjek yang disembah. Kemudian selanjutnya kesan dan saran gitu dari perkuliahan fenomenologi. Mungkin kesannya sungguh menarik gitu, membahas mengenai fenomenologi yang mana itu membantu saya memahami
bukan hanya secara fakta, tapi keaslian daripada pembahasan ataupun mengenai sesuatu tersebut. Sarannya ya mungkin lebih dimasifkan lagi mengenai terutama diskusi di kelas gitu ya. Mungkin itu aja sih. Dengan maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.